Baik Bapak Ibu, saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat soal pada aplikasi e-ujian. Jadi yang pertama, silahkan buka browsernya, kemudian pastikan komputernya sudah terhubung dengan internet. Kemudian masukkan domainnya yaitu sdharapanutama.eich.id. Kemudian tekan tombol enter. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik guru ataupun dosen. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, masukkan NIP dan juga password yang sudah diberikan dari admin sekolah. Setelah itu tekan login. Setelah muncul seperti ini Bapak Ibu, baru kita masuk ke ujian CBT yang ini ya. Kemudian klik bank soal. Nah, setelah itu baru kita akan coba buat soalnya ya. Tapi sebelumnya saya kosongkan saja dulu ini supaya nanti tidak bingung karena masih baru. Oke, sudah kosong ya. Jadi kita akan coba buat daftar bank soal ujiannya. Klik tambah baru, kemudian masukkan judul mapelnya. Kalau saya buat SAS TIK 4 2025. Kemudian deskripsinya ini dikosongkan. Timer waktu mengerjakan ini tergantung berapa lama siswa dapat mengerjakan ini. Saya buat 120 menit. Kemudian bobot pilihan berganda ini kita isi 50. Ini tergantung kebijakan Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian esainya saya buat di sini 30%. Kemudian mencocokkan saya buat di sini 20%. Jadi 50 tambah 30 tambah 20 100%. Kalau untuk soal benar salah karena kita tidak menggunakannya jadi saya tidak buat ya. Setelah itu tekan tombol save. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya SAS TIK 425. Nah, kemudian cara membuat soalnya, tekan bagian buat soal yang ini, klik. Nah, setelah muncul seperti ini, baru scroll ke bawah. Di sini ada tambah soal, artinya kita akan coba membuat soalnya. Klik tambah soal, kemudian kita akan coba masukkan. Saya akan coba masukkan 3 jenis ya. Pertama pilihan berganda, kemudian essay, kemudian mencocokkan. Yang pertama pilihan berganda. Kita klik pilihan berganda, kemudian create. Setelah muncul seperti ini, pada bagian pertanyaan, silahkan diketik pertanyaannya. Contohnya, apa nama hardware untuk mengeluarkan suara dari komputer? Oke, ini pertanyaan, apa nama hardware untuk mengeluarkan suara dari komputer. Nah, jawaban pertama adalah saya buat di sini speaker. Ini adalah jawaban yang benar. Kemudian di sini saya buat mouse. Yang C saya buat sini keyboard. Yang ini saya buat monitor. Nah, kemudian scroll bagian bawah, bagian E kosongkan ya, karena kita hanya cukup sampai D saja. Kunci jawabannya pilih yaitu A, karena memang tadi saya buat jawaban yang benar adalah A. Setelah itu baru simpan ya, A simpan. Nah, ini untuk pilihan berganda. Kemudian saya akan coba tambahkan soal lagi, pilih lagi tambah soal. Kemudian kita akan coba buat soal essay. Pilih klik yang ini ya. Kemudian create. Kemudian bagian pertanyaan tuliskan apa pertanyaan. Contohnya, apa fungsi icon copy? Nah, di sini karena ini adalah soal essay, untuk jawaban A, B, C, D, dan E itu dikosongkan saja. Cuman pada bagian bobot esai kita tuliskan berapa poinnya bobot esainya. Nah, contohnya saya buat di sini dia satu soal itu bobotnya kita buatlah 10. Ya, 10 seperti itu. Nah, setelah itu tergantung banyaknya soal essay kita ya Bapak Ibu, jadi saya buat 10. Jadi harus kita hitung juga nanti untuk setiap soal berapa bobotnya. Kemudian kunci jawaban nggak usah ya, karena ini untuk pilihan berganda. Baru klik tombol simpan. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat di sini sudah ada dua. Ada dua, satu pilihan berganda, satu essay. Kemudian saya coba tambahkan lagi untuk menjodohkan, untuk mencocokkan. Jadi klik tombol soal tadi, kemudian pilih mencocokkan, kemudian create. Nah, jadi di sini ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, 4, dan 5. Jadi ada 5. Jadi kita buat ya, di sini nanti saya akan merancang gambar dan namanya apa. Jadi untuk pertanyaan pertama saya akan masukkan gambar dengan cara mengklik bagian sini, insert atau edit image, klik. Kemudian pilih bagian upload, kemudian pilih browse or an image. Nah, pertama flash disk ya. Kemudian saya open.
gambarnya, baru di OK. Nah, kalau sudah muncul gambarnya, ketik jawabannya apa di sini, yaitu flash disk. Kemudian kedua, saya masukkan lagi dengan cara insert, upload, browse. Kemudian di sini ada keyboard ya. Ini saya copy dulu jawabannya supaya nanti tidak capek mengetik. Open, kemudian di OK. Nah, setelah jawabannya adalah keyboard. Yang ketiga, klik lagi, upload, browse, kemudian monitor. Saya copy namanya, baru open, baru di OK. Tulis jawabannya adalah monitor. Dan yang keempat, klik lagi, upload, browse, kemudian mouse. Kemudian open, kemudian OK. Baru tulis kunci jawabannya. Yang terakhir, klik lagi insert, upload, browse image, kemudian speaker. Saya copy dulu ya. Oke, namanya ini, baru di open. Kemudian di OK, baru jawabannya speaker. Nah, setelah ini semua sudah selesai, baru diklik tombol simpan. Dan sudah berhasil. Nah, jadi ini begini caranya ya. Jadi hanya saya contohkan beberapa soal saja. Setelah itu, kita akan coba buat jadwal ujian. Masuk ke bagian ujian CBT lagi, kemudian masuk ke ruang ujian. Ya, oke. Ini saya hapus saja ya. Oke, ini yang tadi. Oke. Nah, masih kosong ya. Jadi bank soalnya sudah ada 1, kemudian masuk ke ruang ujian masih kosong. Jadi kita akan coba buat. Caranya, tambah, tekan tombol tambah baru. Kemudian di sini nama ruang ujiannya. Saya tetap samakan SHS TIK kelas 4. Kemudian deskripsinya ini saya copy aja. Ya, saya tak 2025 aja, 2025. Oke. Nah, kemudian di sini pilih bank soal. Karena di bank soal saya cuma 1, jadi di sini munculnya 1. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah buat soalnya banyak di bank soal, kalian klik bagian sini di sini, nanti pilih mana soal yang dimunculkan. Cuman karena di sini cuma ada 1, jadi sudah muncul dan saya klik seperti ini. Ini bank soalnya ya. Kemudian jumlah soal pilihan berganda yang akan ditampilkan ini dikosongkan aja ya. Boleh dikosongkan. Ini juga dikosongkan saja. Nah, ini pilih kelas. Jadi kita akan coba pastikan ini akan dikerjakan oleh kelas berapa saja. Jadi di sini kan untuk kelas 4, jadi 4A dan kelas 4B. Jadi caranya tekan tombol CTRL atau kontrol pada keyboard ya. Tekan lama, kemudian klik 4A dan 4B. Setelah itu dilepas kontrolnya. Nah, baru tekan tombol simpan. Nah, berhasil. Nah, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah berhasil, bagian kodenya sudah muncul kodenya, kode ujiannya. Yang terakhir adalah kita akan coba menjadwalkannya supaya nanti bisa dikerjakan pada hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sekolah. Caranya bagaimana? Kita klik kodenya ini. Setelah diklik, baru tekan setting jadwal ujian. Yang ini, klik setting jadwal ujian. Nah, setelah itu baru di sini tentukan tanggalnya. Kapan ini akan diujiankan. Contohnya, kita buat ini tanggal 23 Jumat ya contohnya. Oke, tanggal 23 bulan 5 2005. Kemudian waktu mulai kita buat contohnya mulainya jam 8 pagi. Selesainya kita buat 2 jam, berarti dari sampai 8 sampai jam 10. Nah, kemudian WIB, One Indonesia Barat, kemudian di save. Nah, jadi kalau sudah berhasil Bapak Ibu, kita tinggal klik OK dan ini sudah siap. Jadi tugas Bapak Ibu yang terakhir adalah nanti pada saat hari H akan mengerjakan ujian ini anak-anak, tinggal copy saja kodenya ini kemudian kirim lewat WA grup supaya dibagikan ke anak-anak pada pengerjaannya pada tanggal 23 nanti supaya anak-anak bisa langsung mengerjakannya. Jadi cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa ini sudah cukup. Mudah-mudahan proses pembuatan soalnya nanti segera berjalan dengan lancar. Sampai jumpa lagi.